jujur sampai ngomong trauma aja tuh udah nggak, sudah tidak gimana gitu ya, udah lebih ke ya lagi nih gitu. Untuk kedua kalinya, Fuji kembali menjadi korban penggelapan dana yang dilakukan oleh orang terdekatnya. Kemarin, Fuji terlihat mendatangi Polres Jakarta Selatan didampingi tim kuasa hukumnya, Sandi Arifin. Jika sebelumnya Fuji ditipu oleh mantan manajernya, kini Fuji harus menelan pil pahit lagi sebab dirinya kembali ditipu oleh orang kepercayaannya sendiri. Enggak, udah lama Kak, baru Ini kasus baru ya Kak? baru lagi, say. Laporan baru lagi. Nanti kecewa nggak sih selalu dibohongin sama manajer? Orang-orang terdekat. Kayaknya kali ini juga sakit banget juga deh. Soalnya nggak satu orang doang yang ngelakuin. Jadi kayak ditampar bolak-balik ya kanan kiri. Jadi pengen lanjutin aja biar puas gitu hati aku. Kalau untuk nominal lebih besar yang kemarin, tapi kalau untuk perilaku dan kelakuan lebih nyakitin yang ini deh kayaknya ya. Karena lebih kompleks aja gitu loh. Lebih niat untuk kriminalnya gitu. Aku nggak bilang aku baik ya, mungkin karena aku gak begitu merhatiin sama, karena mereka kerja sama juga sih satu sama lain, jadi saling nge-backup, jadi rapih gitu loh mainnya. Kalau saling tolong kan aku juga mau nanya ke siapa dong kalau mereka saling menutupi satu sama lain gitu. Fuji menceritakan kronologis bagaimana dirinya bisa sampai ditipu untuk yang kedua kalinya. Tidak hanya kecewa, Fuji juga merasa sakit hati ketika mengetahui pelakunya lebih dari satu orang. Pelakunya merupakan bagian dari timnya yang saling bekerja sama menggelapkan uang miliknya. Fuji menilai hal ini terjadi karena sikap cuek yang dimilikinya yang akhirnya dimanfaatkan oleh timnya yang sudah dipercayainya. Iya, satu titik berapa gitu ya. Kronologinya akhirnya tahu dengan adanya penggelapan ini seperti apa? Awal mulanya sebenarnya nggak sengaja sih ya, lagi malam-malam terus lagi dimintain video approval untuk video endorsement, terus pas aku lagi cek aku minta dong lihat bukti transferannya. Biasanya kan selalu aku lihat kan bukti transferannya mana sebelum diupload. Saat dia ngasih bukti transferannya kok berbeda dengan red card yang aku punya. Di situ aku menanyakan ini nilai dari mana, kok bisa ada nilai segini. Nah, abis itu dia jelasin. Tapi menurut aku penjelasannya itu agak panik mungkin kali ya. Padahal aku niatnya tuh bukan curiga atau apa, aku cuma pengen tahu aja ini rate dari mana. Terus habis itu aku pegang handphonenya kan, handphone kerja aku. Habis itu aku lihat, aku kontak kliennya. Apa dia liatin ya? Aku kontak, habis itu aku minta untuk bukti transferan yang pernah dijalani, untuk semua kontak kerja yang pernah dijalani. Pas udah dikirim bukti transferannya, ternyata transferannya itu bukan ke aku. Jadi yang dia kirim, yang dia kasih unjuk ke aku pun itu bukti transfer brand lain juga. Jadi kayak gali lubang tutup lubang gitu loh. Untuk brand A nanti dia kasih bukti transferan yang brand Z, nanti yang brand A diambil gitu. Jadi kayak gali lubang tutup lubang aja gitu. Mungkin ngelakuin ini dari lama kali ya, dari 2 tahun lalu sih. Dia baru kerja 3 bulan kali ya. Tapi awal-awalnya kayak ngambilnya baru sedikit, lama-lama mungkin jadi nekat, jadi tamak kali ya, jadi serakah, makin lama makin banyak, terus jadi ngajak-ngajak orang-orang lain juga, ngajak inilah kanan lah kiri lah, habis itu jelek-jelekin aku lah, jadi rapih gitu mainnya, karena semakin banyak personilnya. Padahal kemarin udah hati-hati banget loh aku loh. Kan ini jatuhnya kejadian yang kedua ya, sudah ke Ayu, sudah ganti. Tapi aku sama manajer aku yang sebelumnya masih berhubungan baik karena dia mau ngurus anak. Masih berhubungan baik, masih ke rumah, tapi gitu. Sekarang udah ganti. Posisinya apa, Pak? Posisinya Iya, sebagai apa? sebagai admin. Keterangannya Kak Uti tadi kan menyampaikan bahwa dia tuh tidak sendiri.
lebih dari 1 orang. Itu yang lagi didalami sama penyidik, makanya tadi ada keterangan tambahan yang harus kita sampaikan. Dia dulu baru 3 bulan kerja udah melakukan itu pertama kalinya. Itu kalau kerjanya mungkin udah 2 tahun kali ya. Jujur sampai ngomong trauma aja tuh udah nggak, sudah tidak gimana gitu ya. Udah lebih ke ya lagi nih gitu. Kalau penyebabnya kamu ngerasa karena Penyebabnya? kamu terlalu percaya sama orang atau gimana sih? Atau kurang komunikasi maksudnya antara tim dengan kamu atau gimana? Mungkin aku kadang terlalu cuek kali ya. Jadi terlalu cuek, jadi kayak oke, tapi di situ lah mereka cari celah. Tapi aku juga udah nggak kaget sih soal uang lah, soal atau apalah. Namanya juga manusia ya, ada serakah-serakahnya, jadi gitu. Langsung aku, di malam itu langsung aku. Karena kan itu sekitar jam 10:30 malam. Aku baru selesai pijat, turun, ternyata dia belum pulang. Dia kan nggak tinggal di rumah aku, belum pulang, dia nyamperin, minta approval. Terus nggak sengaja ketemu, habis itu yaudah aku langsung tanya, dia ngaku semuanya. Tapi awalnya aku dari yang baru sedikit, aku lihat sedikit, oh jadi banyak gitu loh nominalnya. Terus kok pas aku cari tahu kok personalnya juga nambah gitu. Mei kali ya? Mei. Soalnya izin waktu Maret kan ada juga laporan terhadap agensi itu yang itu bukan Maret. Bukan Ini yang kedua. Ini sekitar 2 bulan lalu gitu ya Bang, berarti? 3 bulan 4 bulan. 4 ya? 4. Padahal kemarin udah hati-hati banget loh aku loh. Kan ini jatuhnya kejadian yang kedua ya, aku udah lumayan hati-hati banget. Tapi ya susah Kak kalau misalnya saling ngebantu, saling nutup-nutupin. Jadi kayak mata, mulut, kuping kita tuh juga jadi ditutup gitu loh. Mainnya rapih soalnya. Tapi ya udah, serapi apapun pasti akan ketahuan juga kalau mainnya kotor kan. Mau haram gitu. Kayaknya udah ada beberapa orang yang udah tahu dia akan ketahuan. Jadi waktu lagi libur lebaran langsung resign tiba-tiba, padahal bilangnya balik. Tiba-tiba ngechat, mungkin udah tahu si admin bakal ketahuan, jadi mereka langsung resign. Kabur, langsung pulang kampung. Sebelumnya, ia juga pernah mengalami kerugian besar akibat ditipu oleh mantan manajernya. Dirinya sering tak diberi honor selama bekerja sama dengan mantan manajernya. Saat itu, kerugian yang dialami Fuji juga mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. Kita lanjut ya Pak Haji ya. Jadi tidak ada perdamaian, lanjut sampai proses hukum di pengadilan. Kita udah ada perjanjian, kesepakatan antara kita berdua. Setiap ada kerjaan itu pasti dia dapat komisi 5-10%. Dan kalau untuk credit card, aku ya kalian udah tahu sendiri lah gitu loh. Jadi ya gak mungkin kan dia bisa hidup mewah-mewah seperti itu kan. Gak perlu aku jelasin lagi kan. Emang kalau dasarnya mungkin tidak puas, ya seperti itulah. Jadi semakin dia dapat banyak pekerjaan ya harusnya dia gajinya bisa ya nggak ada batasannya juga, semakin besar juga. Yang jelas di sini aku cuman pengen keadilan aja buat aku ya. Yang jelas aku pengen hati aku tenang, aku lega, aku pengen dapetin hak aku, pengen tenang sih, aku pengen keadilan aja sih. Jadiin pembelajaran aja ke depannya, lebih hati-hati lagi, lebih lihat-lihat orang lagi, jangan terlalu gampang percaya sama orang, jangan terlalu gampang menyamakan pekerjaan dengan pertemanan mungkin. Jadi biar lebih enak lagi lah gitu ya. Lebih dari trauma, Fuji kini ungkap sulit percaya dengan orang. Fuji juga mengalami stres. Beruntung, Fuji memiliki orang tua dan teman-temannya yang begitu peduli kepadanya. Alhamdulillah papa aku selalu nenangin aku, selalu nemenin aku. Apalagi mama ya, waktu kejadian kan aku jadinya nangis terus. Mama selalu nemenin sih tiap pagi ngecek aku ke rumah, nemenin, dengerin aku cerita. Papa pun sama gitu. Sama papa sekarang lebih wanti-wanti lagi setiap ada yang kerja sama aku, siapa teman aku bermain, akan ditanya-tanyain, diajak ngobrol, minta WhatsApp-nya, lebih detail lah sekarang. Itikat baik sih mungkin ya nggak tahu ya. Chat pun nggak ada ya? Aku udah gak percaya kok sama orang bohong, penipu. Nanti kalau ngomong apa nanti dalam hati beda lagi.